Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Manajer Nasution, LPSK. Siap. Dalam kasus mega korupsi belakangan ini, yang sampai katanya 8 triliun lebih, ya, ada kasus itu terbongkar berkat adanya JC di tingkat penyidikan, tapi malah diperberat hukumannya oleh hakim. Di mana peran LPSK? Bukankah harusnya kalian tampil untuk melindungi JC seperti itu? Iya, saya tadi konfirmasi sama Bang Magdir Ismail. Klien dia 6 tahun, naik jadi 12 tahun. Apakah yang bersangkutan sudah mengajukan sebagai GC? Ya. Ternyata ini sebetulnya melalui penyidik, lalu kemudian langsung ke hakim, tidak ke LPSK. Prosedur yang benar kemana? Idealnya melalui LPSK. Tapi boleh langsung ke penyidik? Boleh. Oke. Tetapi mestinya melalui LPSK, kemudian LPSK lah memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa penuntut umum untuk masuk dalam tuntutan. Oke. Kalau misalnya tidak dimasukkan, kita kemudian seperti kasus yang lalu itu langsung bersurat ke majelis hakim untuk dipertimbangkan sebagai justice kolaborator. Jadi itu masukan bagi para terdakwa yang mau jadi JC sebaiknya melibatkan LPSK begitu? Siap. Karena prinsip perlindungan di LPSK itu rezim undang-undangnya kan voluntary, kesukarelaan. Jadi LPSK kan tidak bisa ujuk-ujuk melindungi orang kalau orang itu tidak mau dilindungi gitu. Nah, karena itu saya kira peristiwa yang terjadi ini sebetulnya saya setuju bahwa ada dua pernyataan kita sebetulnya. Pertama, tentu kita menghargai keputusan majelis hakim, tetapi pada saat yang bersamaan sebetulnya ini juga bagi lonceng kematian juga bagi terdakwa yang tidak pelaku utama, yang berhasil membongkar, yang mau mengambil resiko sebagai pembuka kotak Pandora atau justice kolaborator, tapi kemudian tidak mendapat penghargaan semestinya dari aparat penegak hukum. Nah, kita sebut lonceng kematian, maka orang kemudian akan berpikir 1000 kali untuk kemudian mengambil tanggung jawab ini. Karena mengambil tanggung jawab sebagai JC itu tidak mudah. Kalau misalnya pelaku utama itu ada beberapa orang, ada 2 pelaku utama, tapi dia antara pelaku utama dan tidak, dia semi. Itu gimana itu? Kan di undang-undang mengatakan harus pelaku utama. Misalnya dia yang mendistribusikan duit ratusan miliar, itu pelaku utama bukan? Kalau di Undang-Undang 31 tentang 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu, persyaratan untuk jadi JC itu kan ada 5. Satu, dia punya informasi penting untuk mengungkap. Yang kedua itu pada kasus tertentu yang yang dimandatkan oleh undang-undang, karena tidak pidananya kan limitatif. Yang ketiga itu dia punya ancaman apa tidak. Yang keempat itu dia bukan pelaku utama. Yang kelima itu ada kesediaan untuk mengembalikan kerugian negara kalau itu kemudian kasusnya korupsi. Begitu. Itu persyaratan utama menjadi seorang justice kolaborator. Pak Gayus Lumbun, dalam kasus terakhir ini yang mega korupsi 8 triliun, ya tadi sudah Pak Magdir kliennya sudah membuka semua berapa puluh miliar dikirim ke sini, berapa puluh dikirim, tapi oleh jaksa sudah direkomend untuk jadi justice kolaborator, dituntut hanya 6 tahun, malah hakim 12 tahun. Pendapat Bapak sebagai hakim, putusan itu salah atau tidak? Saya tidak bisa menilai hakim, tetapi kira-kira dalam perkara ini adalah kekecewaan yang patut dihormati. Kekecewaan ini patut dihormati, ya tentu orang kecewa. Tetapi kekecewaan terhadap siapa? Kalau saya memulai dengan pengertian justice kolaborator itu kan dikenal dulunya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di LPSK itu hanya pelaku kejahatan yang bisa bekerja sama dengan penegak hukum. Penegak hukum ada banyak, jaksa, kemudian polisi, advokat, dan hakim, banyak. Nah, kemudian dilanjutkan ketika di undang-undang ini MA memperhatikan pasal 10 khususnya bahwa ini tidak jelas
apa yang dimaksudkan dengan pelaku kejahatan yang bisa bekerja sama. Seperti apa kerjasamanya? Maka pada undang-undang berikutnya nomor 31 tahun 2014, LPSK memang memasukkan kembali. Ini kan transplantasi sebenarnya, bukan undang-undang organik yang dibuat khusus untuk bagaimana kok orang bisa jujur membuka bekerja sama seperti bukan. Ini satu peraturan yang dimasukkan begitu saja. Ya, jadi artinya ini undang-undang yang berada di dalam undang-undang, bukan undang-undang dibuat secara undang-undang. Nah ini perdebatan kuatnya di. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, di tingkat pertama hakim malah memperberat, menolak justice kolaborator. Di tingkat banding boleh itu dibatalkan dan diakui sebagai justice kolaborator. Baru di tingkat kasasi. Tiap tingkat peradilan itu mempunyai kewenangan masing-masing. Bisa mengabulkan, bisa menolak. Jadi masih ada harapan permohonannya justice kolaborator di tiap tingkat. Tapi saya mengharapkan agar forum ini jangan menjadi acuan, kecuali kepada pengertian, bukan kepada berat ringannya, kepada kecewaan orang. Jangan. Ini forum yang harusnya netral, adil. Semua pihak didengarkan. Nah, dengarkan saya juga. Sebenarnya ini kan seorang penjahat korupsi. Ya, berarti ini sudah melalui berbagai suara rakyat yang bisa memiskinkan negara. Kalau ini diteruskan seperti ini, pengampunan seperti apa yang layak? Nah, ini harus diperhatikan, Pak. Pak Hotman. Jadi bagi saya biarkan bergulir dengan baik karena memang undang-undang mengatur 4 penegak hukum itu punya kewenangan, termasuk LPSK bisa menolak LPSK. Penyidik bisa menolak. Oh dia nggak patut sampai ke hakim. Nah dalam proses ini adalah hakim di putusannya bahkan menambah. Pak Gayus kan mantan hakim agung. Secara pribadi sebagai hakim, setuju nggak putusan terhadap kliennya sudah justice kolaborator malah hukumannya dilipat 2 kan? Secara pribadi dulu ini. Secara pribadi dan secara umum, kalau semua aturan dipenuhi tentu semua orang kan kecewa. Masih kecewa sudah berbuat yang baik masih seperti itu. Tapi hakim kan tidak semata-mata memperhatikan itu, manfaat luasnya masih ada. Kalau diteruskan bagaimana efek kepada pelaku lainnya? Wah nanti saya ngaku lah teman-teman saya beri ditangkap tapi saya bebas atau saya ringan. Nah ini kan pertimbangan yang lain. Jadi jangan sekali-kali memaunya sendiri. Tentu jadi maunya. Anda pribadi mengatakan resiko dong jadi justice kolaborator kalau begitu, kalau nggak ada kepastian. Bukan resiko, kewajiban. Orang sudah terdakwa mana wajib lagi? Wajib kan? Wajib Pak. Saksi itu wajib. Kesaksian oleh terdakwa maupun itu tidak boleh bohong, bohong di penjara malah. Dia nggak boleh bohong, dia bilang tidak supaya meringankan, tidak boleh. Ancaman 9 tahun itu ancamannya, saksi yang berbeda. Jadi bagi saya, ya kita harus menghormati putusan hakim. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.